Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Selamat Komuna Mereri Pro 2 FM Suara Kreativitas. Sebagai sahabat kreatif Pro 2, Refka langsung sapa sore ini ada Risa Safira Ramdhani. Benar ya? Halo, apa kabar Risa? Baik Kak. Tuh, suaranya lebih halus dari Nisa Sabian. Versi kita sih. Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, ini Refka panggil Risa Safira atau Ramdhani? Risa aja Kak. Risa aja ya. Risa sekarang di mana, Ris? Ini saya sedang di Malang Kak, posisi. Arema ya. Iya. Ngomongnya aja beda. Saya ada penekanan tertentu. Oke, Risa juara ini ya. PIMNAS ya. Iya Kak. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Mahasiswa Nasional. Sekarang semester berapa? Risa. Sudah lulus. Ini melanjutkan S2 Kak. Wih. Mantap, sudah lulus melanjutkan S2. Oke, Risa baru pertama ya di Pro 2 ini ya, Sumenep ya? Iya, baru pertama kali ini Kak. Oke, Risa gimana sih Riz? Masa pandemi ini Riz, kemarin Riz? Aduh, sangat itu ya Kak. Soalnya kebetulan juga saya sedang posisi sedang mengajar di SLB di Kota Malang sini. Jadi akibat pandemi ini saya tidak siswa saya atau murid saya itu tidak bisa datang langsung untuk bertatap muka dalam pembelajaran gitu Kak. Jadi agak kesulitan. Jadi kalau ini ABK ya, mungkin ya dikenal ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Kayaknya juga nggak ada daring ya? Apabila anaknya bisa sih Kak. Cuman kebetulan siswa yang saya tangani ini agak susah untuk mengikuti secara daring. Gitu. Langsung disamperin ke rumahnya ya. Enggak juga. Ya kadang orang tuanya juga yang ke sekolah. Gitu ya. Oke, ya. Risa, ini 2019 ya Riz ya? Iya Kak. Dapat medali nih. Gimana Kak? Masih Suaranya ingat ceritanya? Cerita kisah saat kamu menjadi juara 1 nih. Oh ya, jadi kalau ceritanya sih lumayan panjang ya Kak, karena PKM ini PIMNAS ini dari beberapa tahapan gitu. Jadi untuk mencapai PIMNAS itu ada beberapa tahapan gitu. Jadi sebelumnya saya itu memberikan atau mengupload sebuah proposal terlebih dahulu itu akibat karena saya itu dari mahasiswa bidik misi, jadi memiliki kewajiban untuk mengupload proposal PKM. Nah, pada tahun 2018 itu saya mengirimkan dan alhamdulillah pada 2019 itu dinyatakan lolos untuk didanai. Nah, dari didanai itu saya melakukan sebuah penelitian dan itu nanti dari UM sendiri itu hanya beberapa proposal yang diterima atau didanai. Kebetulan waktu angkatan saya itu 1M itu hanya 9 tim. 36 tim, maaf. 36 tim yang didanai gitu. Dan akhirnya untuk dikompetisikan lagi untuk menuju ke nasional itu dari UM sendiri ada 9 tim yang masuk ke nasional. Gitu, dan di nasional itu nanti akan dikompetisikan lagi gitu Kak. Termasuk tim kamu ya? Iya. Yang kamu tulis apa sih? Waktu itu saya mengajukan penelitian mengenai pembelajaran metode pembelajaran bahasa Inggris untuk anak tunarungu gitu Kak. Jadi ini saya membuat suatu aplikasi dengan metode manually coded English namanya Kak. Nah,
Jadi di aplikasinya itu nanti akan mengajarkan pronunciation atau pengucapan kepada anak-anak tunarungu gitu. Oke. Ini sebelumnya nggak ada ya, Riz ya? Sebelumnya tidak ada, Kak. Dan di PIMNAS ini, jadi kami dikompetisikan tidak hanya tentang bidang ke-PLB-an saja. Jadi ini dari macam-macam bidang. Kebetulan kami atau tim saya mengangkat tentang tunarungu itu, Kak. Satu tim tuh ada berapa orang sih, Riz? Kemarin itu kalau di tim saya atau di bidang saya penelitian itu ada 3 anggota, 3 orang. 3 orang dalam satu tim. Oke, semuanya cewek ya? Iya. Cerita Kebetulan dong, semua cewek. kenapa terpintas untuk membuat aplikasi itu? Jadi sebelumnya itu karena kebetulan sendiri. Kita tahu kan bahasa Inggris itu termasuk agak sulit bagi kami gitu. Saya sih termasuknya. Nah, waktu itu saya kepikiran lah, kita saja yang normal susah untuk mempelajari bahasa Inggris gitu. Lalu bagaimana kepada anak tunarungu gitu. Maka dari itu saya mengkaji bahwa dan kepikiran atau mulai ide bahwasannya untuk membuat satu metode untuk mengajarkan bahasa Inggris terutama pada pronunciation kepada siswa tunarungu. Karena pada kenyataannya di sekolah, sebenarnya kalau bahasa Inggris secara tulis itu anak tunarungu tidak memiliki kesulitan, tetapi dalam pengucapan atau pelafalan itu mereka kesulitan karena mereka kan hanya melihat dari bacaan, sedangkan bahasa Inggris antara apa yang dibaca dan diucapkan itu berbeda. Gitu. Nah, betul sekali. Karena apa yang dibicarakan sama yang dibaca beda, apalagi nama orang ya. Jadi susah. Oke. Jadi kalau aplikasinya ini berbentuk seperti apa sih? Apa namanya? Risa, ini kan sementara mereka tidak bisa mendengar ya, benar ya? Iya. Nah, pengucapannya itu sedang aplikasinya itu seperti apa? Revka, sebenarnya membayangkan itu agak susah juga sih. Ya, benar ya? Iya Kak, sebenarnya di Play Store sudah ada aplikasinya, itu nama aplikasinya itu Kabitaru. Kamus Kabitaru. Oh, Kamus bahasa Inggris untuk tunarungu. Jadi nanti di dalam aplikasinya itu sebenarnya kan anak tunarungu itu bukan anak yang tidak bisa bicara kan Kak. Jadi sebenarnya di sekolah mereka tuh sudah diajarkan untuk berbicara gitu. Nah, di aplikasi ini membantu mereka untuk belajar tentang hal itu. Nah, di dalam aplikasinya itu nanti ada isyarat tentang pengucapan bahasa Inggris yang benar gitu. Contoh kayak buku, sebenarnya kan tulisannya BOOK. Nah, kebanyakan anak tunarungu itu membacanya itu book bahkan. Nah, nanti di aplikasinya itu nanti ada isyarat mengenai pelafalan yang benar seperti dengan isyarat seperti BUK book gitu. Gitu. Dengan menggunakan isyarat. Revka jadi penasaran nih sama aplikasi. Ya mungkin kamu kalau pengen tahu apa yang sudah Risa buat, sahabat, mungkin bisa download ya. Revka nanti banyak cerita dong sama Risa. Risa dong ya, harus banyak cerita sama Revka dan sahabat kreatif Roda semuanya. Ini sempat singgung tentang teman-teman ABK ini, dia bukan nggak bisa ngomong, tapi dia agak susah untuk ngomong ya, karena mungkin lingkungan ya Risa ya, lingkungan yang mungkin mempercepat dia menggunakan tangan ataupun dia ngomong pakai bahasa apa sih, seperti apa sih? Ngomong inilah kayak dia mempraktekkan aja lewat mulutnya, benar ya Risa ya? Iya. Biasanya memang kalau di SLP itu diajarkan bahasa oral gitu, kalau kita membahasakannya tuh bahasa oral. Kalau mereka membaca bahasa bibir kita itu dengan bahasa oral itu. Cuman memang terkadang mereka juga kesulitan gitu Kak untuk membaca oral, dan biasanya isyarat itu sudah melekat dari mereka sejak mereka masih kecil atau
biasa kita sebut itu sudah menjadi bahasa ibu bagi mereka gitu. Makanya memang bahasa isyarat ini lebih melekat untuk anak tunarungu gitu. Tapi sebenarnya bukan berarti mereka tidak bisa untuk berbicara. Betul. Karena mereka juga punya loh, Riz, teman-teman di sini, teman-teman ABK itu ya, rata-rata Iya. ya, mungkin kalau setiap malam minggu, hari Minggu, mereka juga kumpul sama mereka. Mereka ya Iya. mungkin cara ngomongnya ya mungkin kata si Risa tadi, dia sudah terbiasa dengan bahasa ibu untuk dia sendiri gitu ya. Padahal dia bisa ngomong loh, lancar kayak Refka tuh bisa ngomong. Ya nggak lancar sih, artinya agak lama tapi dia bisa ngomong. Tapi dia nggak Iya. ngomong ya Risa ya, benar ya? Iya, memang biasanya karena tidak terbiasa gitu, Kak. Tidak dibiasakan. Apa mungkin ya teman-teman di sini juga sudah tahu aplikasinya ya? Gimana, Kak? Apa mungkin juga teman-teman yang ada di Sumenep ini sudah tahu aplikasinya yang sudah Risa buat sama teman-teman? Iya, mungkin saja. Semoga dengan di sini semoga banyak yang lebih tahu gitu tentang aplikasi ini. Download ya. Nanti Iya. Refka malah yang kelabakan kalau dia pakai bahasa Inggris, pas Refka ngomong sama dia, Refka juga susah baru buka kamus. Oke. Di aplikasinya ini masih dasar kok, Kak. Untuk bahasa Inggrisnya gitu. Oh, bahasa Inggrisnya masih dasar ya? Iya, kata-kata dasar. Jadi juga nggak perlu dalam-dalam. Artinya bukan nggak perlu sih, nanti diperdalam. Masih belum, iya masih pengembangan. Oke. Ini orang bertiga ini yang bikin aplikasi ini, artinya gara-gara apa sih? Tergerak untuk apa sih? Tujuan utamanya dari Risa? Tujuan utamanya itu untuk membantu mereka untuk lebih banyak lebih mengetahui tentang pembelajaran bahasa Inggris secara keseluruhan gitu, Kak. Karena melihat di sekolahan juga kalau masalah tentang menulis, membaca tentang bahasa Inggrisnya, bahkan mereka mungkin lebih pandai dari kita-kita karena kan biasanya kalau di bahasa Inggris ada subtitle atau gimana. Jadi mereka sebenarnya lebih pandai, cuman dalam pengucapan itu mereka masih susah gitu, masih bahkan mereka tidak susah membedakan pengucapan bahasa Inggris dan yang ada di tulisan gitu. Jadi sebenarnya ini untuk membantu mereka dalam mempelajari bahasa Inggris karena sekarang juga bahasa Inggris kan menjadi bahasa yang internasional ya, Kak. Jadi memberikan kesempatan mereka juga untuk dapat di kancah internasional gitu, tidak hanya di lokal-lokal saja gitu. Kayaknya sih gitu. Jadi biasanya sih prestasi nasional itu mereka juga banyak dapat, sahabat. Udah benar ya, teman-teman ABK tuh ya. Dari desain, dari fotografer, dari menulis, dari dari bidang tarik suara. Benar nggak sih tarik suara? Mungkin kalau tunarungu lebih banyak ke tari, mungkin Kak, tari, terus melukis kayak gitu. Enggak, karena kalau di sini sih teman-teman Reva tuh dia ngumpul artinya. Nggak tahu kalau di daerah Risa. Kalau di daerah Risa mungkin kalau tunarungu tuh mungkin lebih banyak kelas mungkin. Begitu ya Risa ya? Ya biasanya setiap kota mereka memiliki komunitas gitu, Kak. Kalau di Malang salah satunya tuh Akar Tuli. Itu komunitas tunarungu di Malang, di kota Malang lebih tepatnya. Kayaknya kalau Malang itu ini ya, apa artinya emang tempatnya gitu ya. Untuk mereka-mereka yang mau belajar lebih ini, kayaknya teman Refka juga lulusan sana. Yang dia ini ya, tunanetra dia, Risa. Nomor HP tuh kalau 200 kontak dia hafal. Refka 5 ya. punya ya memang sudah skill yang luar biasa di sana ya. Iya, sudah banyak soalnya juga di Malang untuk universitas yang mau menerima siswa-siswa berkebutuhan khusus, Kak. Gitu. Salah satunya Universitas Negeri Malang, itu juga. Itu kakak kelas, bahkan teman sekelas saya juga ada yang berkebutuhan khusus. Gitu. Tapi sebenarnya kalau asli saya sih Blitar, Kak, bukan Malang juga. Oh, Blitar ya? Iya. Risa, gimana sih Rin? Artinya
kamu yakin nggak sih sebelum kamu jadi juara nih, yakin nggak aplikasi ini apa yang kamu tulis itu jadi juara? Sebenarnya kalau dari kita bertiga itu tidak ada kepikiran untuk sampai juara gitu Kak. Kita itu hanya bertujuan untuk yang penting menyelesaikan ini dan dapat membantu apa yang kita tulis atau ide yang kita berikan itu dapat bermanfaat kepada teman-teman, terutama teman-teman berkebutuhan khusus tunarungu ya Kak di situ. Jadi sama sekali nggak ada kepikiran untuk mau juara gitu. Jadi ya alhamdulillah. Tapi yang kamu tulis nggak ada sama mereka-mereka yang lain ya? Gimana Kak? Karya-karya kamu ini nggak ada yang sama dengan mereka-mereka yang lain pas ikutan ini? Iya, kebetulan di satu kelas saya kemarin itu tidak ada yang mengangkat tentang berkebutuhan khusus gitu. Ada banyak hal yang mereka teliti seperti contohnya kalau ada dari Universitas Banyuwangi itu mengangkat tentang santet gitu-gitu. Jadi berbeda-beda di satu kelas itu Kak. Oke. Jadi kalau ini bareng timnya bertiga keren ya, satu tim. Kayaknya mereka pulang udah ya. Pulang ke rumah masing-masing. Orang Kediri semua nggak sih? Nggak ya? Oh, beda-beda Kak. Kami dari bertiga ini yang 2 Blitar, yang 1 dari Kalimantan. Wih. Jauh ya. Iya. Udah pulang ya? Yang Kalimantan masih belum karena masih di bawah saya angkatannya, jadi masih skripsi sekarang Kak. Oke. Risa ya. Artinya lebih memilih ke teman-teman ABK apa sih? Apa artinya keinginan tujuan kamu sendiri? Kenapa teman-teman ABK nih? Ya sebenarnya kalau awal mulanya milih jurusan atau di bidang ini tuh nggak ada kepikiran sama sekali untuk menjadi guru gitu Kak ya. Apalagi guru. Serius, udah hampir wisuda loh. Enggak, maksudnya waktu dulu. Waktu dulu. Itu nggak ada kepikiran untuk menjadi guru, apalagi guru berkebutuhan khusus. Kemudian setelah mendalami bidang ini, semakin suka dan semakin penasaran gitu. Apalagi untuk dapat membantu mereka yang berkebutuhan khusus ini gitu Kak. Karena terutama di daerah-daerah itu kan masih banyak sekali anak-anak tersebut yang belum terjamah oleh pendidikan gitu. Maka dari itu dulu ya itu saya mendalami ini akhirnya tambah suka. Jadi sebelumnya nggak terpikir ya? Iya. Sampai sini tidak ada kepikiran jadi guru. Peduli. Padahal kira-kira maju mundur nggak sih kamu mikir jadi guru teman-teman ABK nih? Kan ekstra nih, nggak seperti guru yang lain. Iya. Iya, awal-awal juga gitu Kak, kayak mikir aduh bisa, tapi kepikirannya kayak bisa nggak ya nanti mengajar mereka gitu, apa jangan-jangan malah nanti menurunkan kemampuan mereka karena mungkin sayanya yang kurang sabar atau gimana gitu. Akhirnya ya dipikir-pikir lagi dan akhirnya masuk ke jurusan pendidikan luar biasa. Ternyata banyak sekali hal yang bisa dipelajari dan semakin mendalaminya semakin tahu oh ternyata masih banyak potensi yang mereka miliki gitu, dan mungkin saya juga salah satu yang nantinya bisa membantu mereka gitu. Oke. Di situ juga Refka punya teman guru ya di sini. Sempat Refka juga tanya, Rista, kamu kenapa pilih serius kamu pilih beginian? Kenapa? Ya sama sih. Tapi ini nggak tertantang, artinya kalau teman Refka itu memilih menjadi guru teman-teman ABK ini karena dia peduli dengan pendidikan mereka gitu. Oke, Riz, dari apa yang kamu dapat tentunya bangga kamu ya? Oh ya. Kalau Insya Allah Kak. Refka bilangin yang berdua temannya yang berdua.
Enggak ya? Oke. Ya, Apa enggak ya? alhamdulillah. Sudah didapat ya? Iya, Oke, Riz, kamu punya kebiasaan baik apa sih, Riz? Setiap hari, Riz? kebiasaan baik. Hmm. Oh ya Kak, setiap harinya ya menjadi guru yang baik sih pastinya Kak. Karena memang kebetulan saya juga masih baru di sekolah saya tempat mengajar itu, jadi banyak hal yang harus saya pelajari di sekolah tersebut gitu. Kemudian saya juga banyak mengikuti pelatihan ataupun komunitas-komunitas tentang disabilitas gitu. Jadi untuk lebih bisa menyalurkan ilmu lah seperti itu Kak. Oke. Menjadi guru yang baik. Lebih spesifik dong. Menjadi guru yang baik itu seperti apa? Artinya hal yang baik yang setiap hari Risa lakuin. Kayaknya nggak ada sih yang pengen jadi guru yang nggak baik. Iya sih Kak. Oke. Artinya kebiasaan apa sih yang Risa setiap hari lakukan untuk menjadi Risa menjadi menambah baik-baik dan baik lagi? Yang pasti walaupun dengan keterbatasan sekarang ya, maksudnya keterbatasan kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan siswa, sebagai guru juga tetap mengajar dengan baik gitu Kak, dengan berbagai hal yang harus berbagai cara lah istilahnya, entah ke rumah siswa atau menghadirkan orang tua ke sekolah seperti itu. Dia lebih banyak ke situ sih Kak. Oke. Dengan menerapkan juga ya. Iya, yang pasti itu. Udah lama nih pandemi nih. Si Koro nggak pergi-pergi. Iya Kak. Dan sampai dulu kita juga ada program mengajar ke rumah, apa ya? Belajar di rumah. Jadi Oh ya, belajar di rumah. teman ABK tuh kita samperin ke rumahnya dan juga pak gurunya. Mereka Reva nggak ini sih, artinya Reva udah lama berteman sama teman-teman ini, dan mereka juga luar biasa, punya sama dengan Reva, cuman mungkin bedanya dikit ya. Sama Risa juga sama, bedanya dikit. Dia punya apa, saya nggak punya. Reva yang punya, dia nggak punya. Ya, ada kurang, ada minus plus, benar nggak sih? Benar minusnya. Oh, kurang lebihnya. Plus minusnya, bukan minus plusnya ya. Iya, sama aja sih. Mau ngucapin sesuatu ke Risa. Risa? Iya, Kak. Oke, Revka mau ngucapin sesuatu ke kamu ya. Gimana? Begini. Selamat hari. Masa sih? Selamat hari gimana? Begini? Selamat. Ya. Terus? Selamat sore, bukan? Oh, kalau itu gini Kak. Selamatnya tetap selamat. Oh, sorenya gimana? Sore. Oh, sorenya. Jadi bukan, ya. Kalau gini nanti jadi hari. Oh, kalau gini hari ya? Ya. Jadi kayak main TikTok. Revka berasa lihat. Benar di aplikasinya Revka berasa lihat Risa main TikTok, enggak ya? Oke. Iya, Kak. Ini mudah ya artinya ya. Iya. Mudah di ini ya, ingat sama teman-teman ABK ya. Iya. Oke, Riz, setiap kita punya mimpi ya. Kamu setuju ya? Setuju. Kira-kira mimpi kamu apa sih? Bukan yang semalam loh ya. Mimpi saya. Besok punya Pro 2 siapa? Yang pasti saya bermimpi untuk yang terdekat bisa segera lulus dari S2 saya Kak, gitu. Karena memang itu keinginan dari almarhum ayah saya gitu. Jadi ingin cepat-cepat lulus saja Kak. Luar biasa. Untuk yang terakhir, apa yang pertama, yang terdekat seperti itu. Iya. Ini
mimpi bisa jadi target yang besar, ya ini dia lulus dengan cepat S2 ya. Oke, yang agak ke tengah artinya enggak agak ke tengah ya, apa ya? terlalu jauh. Ya mungkin bisa mendapatkan beasiswa untuk lanjut sekolah lagi gitu Kak. Kalau saya pengennya. Dan nantinya bisa jadi entah dosen ataupun guru yang lebih bermanfaat bagi teman-teman di sekitar ataupun lingkungan di sekitar saya. Terutama membanggakan orang tua sih Kak. Oke. Keren. Yang agak jauh? Agak jauh apa ya Kak? Malah yang agak jauh. Ya itu sih Kak, bisa dapatkan pekerjaan yang nantinya bisa lebih menaikkan derajat orang tua gitu. Oke. Jadi mimpinya sederhana ya sahabat kreatif. Sederhana tapi luar biasa. Nggak mikirin dunia luar, dia mikirin sekolah, mikirin bagian orang tua, mikirin sekolah, karir dia. Jadi buat cowok-cowok nggak boleh ada di mimpi dia. Ya, Riz ya. Riz, ada ini nggak yang ingin dibenahi mungkin, yang ingin ditambah mungkin dari aplikasi yang sudah kamu buat? Dari aplikasi yang saya buat ya Kak. Kalau yang ingin ditambah yang pasti fitur-fiturnya gitu, karena yang sekarang sudah ada kan masih tentang kosakata sederhana gitu. Selanjutnya pengennya untuk lebih kompleks lagi tentang mungkin cara bercakap-cakap seperti itu. Jadi yang nantinya implementasinya lebih bisa langsung dirasakan oleh siswa penarung. Gitu. Oke, Revka Risa, oke dia dapat kreatif. Risa, maunya lama-lama ya Riz ya? Iya Kak. Maunya lama-lama tuh terbentur sama waktu ya. Di Malang udah gelap sekarang ya. Risa di Malang atau di Kediri sekarang? Di Malang Kak. Udah gelap ya di Malang ya? Menuju gelap. Dingin nggak di situ? Kebetulan enggak Kak. Udah beberapa hari enggak hujan. Jadi sedikit panas. Agak sekitar daerah kota ya? Iya, memang di kota Kak. Di mana? Wah, malah tambah panjang ngurusnya ya. Enggak. Oke, sahabat kreatif Revka di akhir-akhir ini di terakhir acara ini Revka cuma ingin nanya sama Risa, kira-kira Riz apa sih yang artinya yang kamu siapkan untuk menjadi seorang guru dari teman-teman ABK ini, Riz? Yang saya siapkan sampai saat ini juga kemampuan sih Kak dan kompetensi sebagai guru. Jadi tidak hanya ilmu tapi juga keterampilan-keterampilan, karena anak berkebutuhan khusus ini sekarang lebih difokuskan untuk keterampilannya sih sebenarnya Kak. Sehingga kemampuan keterampilan yang mereka miliki lebih menonjol, dan sebagai guru juga pengennya bisa memfasilitasi hal tersebut. Oke, jadi memang dipacu ya untuk terus berkarya kreatif, inovatif. Ya. Jadi harus didukung dengan kita sendiri ya. Itu sih sahabat kreatif. Kalau sabar kira-kira mudah nggak sih untuk jadi guru teman-teman ABK ini? Sebenarnya lebih tepatnya sih tegas sih Kak. Tegas ya, bukan sabar? Iya. Ya ada sabarnya, tapi sedikit tegas. Gitu. Karena kalau sabar aja, biasanya mereka gantung melunjak. Tegas itu kayak apa sih, Risa? Apabila mereka salah juga, kita harus tegas bahwa itu nggak boleh, jangan karena kita kasihan atau apa gitu.
Akhirnya cuma disabarin gitu. Karena menerapkan kedisiplinan ke mereka juga perlu gitu. Oke. Emang Risa bisa marah? mungkin tegas aja kayak. Gitu ya? Kalau marah-marah juga nggak bisa juga. Bisa juga ya. Ya, Refka nggak yakin kalau Risa itu bisa marah. Ya itu dia sahabat, karena sahabat kreatif kalau bisa nonton si Risa ya, jadi ya jauh untuk dari kata marah. Oke, Risa, kasih dong Refka sedikit apa ya, artinya pegangan dari hidup kamu sendiri, Risa. Jadi mungkin seperti kata bijak, seperti moto dalam hidup kamu sendiri. Jarang loh Refka ketemu orang yang seperti Risa nih. Sore ini maksudnya. Gak ketemu. Kalau besok-besoknya banyak ya, Kak? Besok-besoknya Refka ke Malang sambil pulang kampung. Oh. Ya mungkin ketika kita memiliki mimpi gitu jangan malu untuk terus mencapai gitu. Kalau kata orang tua saya nggak apa-apa bermimpi setinggi-tingginya. Jadi kalaupun kita nanti jatuh di antara bintang-bintang gitu kan. Oh gitu ya. Itu ya, kayak tinggi-tingginya. Peribahasa Refka waktu masih sekolah gitu ya. Iya. Dalam pencarian dulu ya mimpi setinggi-tingginya untuk mendapatkan cewek. Nanti kalau waduh. jatuhnya di antara dapatnya bidan Mas. Beberapa cewek. Dapatnya bidan. Enggak sih. Oke canda. Oke Risa. Makasih untuk sore ini ya, Sa ya. Iya, sama-sama Kak. Luar biasa. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Oh gitu. Ini masih momen Lebaran ya? Iya, mohon maaf lahir batin. Oke. Silahkan kuenya. Kalau orang Malang nggak disuguhkan ya? Langsung diambil langsung ya? Benar nggak? Kebetulan kan saya bukan orang Malang juga. Saya juga enggak. Kan udah lama di Malang. Orang Kediri ya? Blitar, Kak. Oh, Blitar. Oh, Tuhan. Iya. Refka juga jadi salah. Maunya main ke Kediri ya. Kalau ke Kediri jadi wrong way ya. Oke, Blitar. Oke, sukses terus Risa untuk kamu ya. Makasih, Kak. S2-nya S2-nya lancar sesuai target apa yang ditargetkan Risa. Semoga aplikasinya juga nambah biar Refka juga sering-sering nonton Risa di aplikasi ya. Iya dong. Beli. Amin. Refka juga harus kasih tahu nih sama teman-teman Refka kalau ada aplikasi yang buat Refka banggain teman Refka sendiri. Ini teman Refka lo dari Malang yang bikin. Wow. Bilangnya gitu. Padahal baru kenal. Oke, sukses terus buat kehidupan kamu ya Riz ya. Ya, terima kasih Kak. Sukses juga. Semoga apa yang jadi mimpi dari kamu tercapai, diijabah oleh Allah. Dan amin. Refka tunggu kisah-kisah berikutnya di Sumenep ya. Kalau di Sum nggak enak tahu. Benar ya? Oke, sukses terus Risa. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.